Perkenalkan, nama saya Gita Pritasana dari Fakultas Bisnis semester 5 dengan NIM 19672010. Ingin memaparkan materi dari mata kuliah Pemerintahan dan Politik Lokal. Langsung saja di pembahasan. Dinamika politik lokal, bab 1, sejarah dan masa depan dinamika politik lokal. Sejarah dan masa depan demokratisasi daerah di berbagai belahan dunia selalu berkaitan. Proses sejarah berliku di negara-negara Eropa Barat menuju demokrasi ternyata bersumber dari politik lokal kaum aristokrat, para tuan tanah, yang berjuang melawan kesewenang-wenangan kekuasaan mutlak raja mereka. Negara-negara lainnya seperti Eropa Timur pasca Perang Dunia Kedua memproklamirkan diri menjadi negara demokratis. 2. Masa penjajahan kolonial Belanda. Di awal masa penjajahan sebelum tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan hukum berupa Reglement of Het Beleid der Regering van de Nederlands (NG) yang sangat konservatif. 3. Masa penjajahan kolonial Jepang. Pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi 3 komando, yaitu yang pertama, Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat di Bukit Tinggi, yang kedua, Jawa dan Madura di bawah komando Panglima Angkatan Darat di Jakarta. Yang ketiga, daerah lain di bawah komando Panglima Angkatan Laut di Makassar. Yang keempat, masa kemerdekaan 1945. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda yang terusir dari bumi Hindia Belanda karena kekalahannya melawan Jepang berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. 5. Masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 per 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 dengan alasan yang pertama, bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, maka undang-undang pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri perlu diperbarui sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bahwa pembaruan itu perlu dilakukan dalam suatu undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dinamika politik lokal. Neoliberal membawa beberapa prinsip, di antaranya adalah memaksakan keterbukaan pasar, memperkecil peran negara, dan menegakkan demokrasi lebih kuat. Diharapkan ketiga prinsip utama tersebut dapat menumbuhkan masyarakat sipil kuat dan pemerintah skala kecil tanpa campur tangan politis. Tujuan akhirnya adalah terciptanya good governance dengan jaminan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial dan politik, memperkuat sistem demokratis. Terima kasih.